Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Rahmawati, NIM 1814080055. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika B 18 di UIN Imam Bonjol, Padang. Dosen pembimbing Dr. Miliasari, SPD, MSI. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah biofisika, itu tentang termodinamika dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di sini terdapat 7 subtopik pembahasan. Yang pertama itu ada menjelaskan proses metabolisme manusia. Yang kedua, menguraikan hukum 1 dalam sistem biologi. Yang ketiga, menguraikan hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Yang keempat, menjabarkan konsep energi bebas Gibbs pada organisme. Yang kelima, itu menjelaskan termoregulasi tubuh pada manusia. Yang keenam, menjelaskan termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Yang ketujuh, menguraikan aliran energi dalam sistem biologi di alam. Nah, langsung saja yang pertama, itu menjelaskan proses metabolisme manusia. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membuat energi baru. Dilansir dari Ensiklopedia Britania 2015, metabolisme ini berhubungan dengan aktivitas tubuh untuk menentukan fungsi organ tubuh, memperbaiki sel, pencernaan makanan, dan pernapasan. Metabolisme ini merupakan proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, maka semakin cepat proses pembakaran kalori tersebut, sehingga berat badan ideal yang sehat tetap terjaga. Nah, selanjutnya proses metabolisme tubuh. Yang pertama ada metabolisme basal. Metabolisme basal ini metabolisme yang berkaitan dengan jumlah kalori yang dibakar dalam tubuh. Energi ini sebagai modal tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Metabolisme ini terjadi ketika tubuh mampu menjaga organ penting agar tetap berfungsi dengan baik. Misalnya, tubuh mampu mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Metabolisme ini menyumbang 70% dari proses metabolisme tubuh secara keseluruhan. Lalu proses yang kedua itu ada NEAT atau non-exercise activity thermogenesis. Nah, aktivitas non-latihan termogenesis ini di mana metabolisme ini berkaitan dengan semua kalori yang dibakar ketika perasaan khawatir atau menggigil. Termogenesis ini adalah produksi panas yang terjadi setelah makan yang berperan dalam meningkatkan laju metabolik tubuh yang akan meningkatkan pengeluaran energi. Lalu metabolisme ini menyumbang 20% dari metabolisme tubuh. Nah, proses yang ketiga itu ada aktivitas manusia. Metabolisme ini yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dalam pekerjaan sehari-hari maupun olahraga yang rutin. Lalu ada faktor metabolisme tubuh. Yang pertama itu jenis kelamin, yang mana pria memiliki massa otot yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Perempuan yang sudah melahirkan akan mengalami penurunan metabolisme. Faktor yang kedua itu usia. Nah, di faktor usia ini menjadi salah satu faktor terbesar mempengaruhi metabolisme. Penurunan metabolisme terjadi seiring bertambahnya usia. Metabolisme akan turun 50% setiap 10 tahun setelah usia 40 tahun. Nah, hal ini karena manusia cenderung mengalami kehilangan massa otot. Faktor yang ketiga itu ada keturunan. Nah, di faktor ini tingkat metabolisme tubuh seseorang juga dipengaruhi terkait keturunan. Apabila memiliki keturunan yang kurus, kemungkinan memiliki metabolisme yang sama dengan keluarga. Yang terakhir itu ada berat. Nah, seseorang yang bertubuh besar memiliki lebih banyak massa otot dan membakar lebih banyak kalori dibandingkan orang kurus, karena mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak. Selanjutnya, meningkatkan metabolisme.
Di sini terdapat beberapa cara untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Yang pertama, perbanyak protein. Yang kedua, cairan yang cukup. Yang ketiga, olahraga secara setiap hari. Yang keempat, sering mengkonsumsi makanan. Yang kelima, konsumsi teh hijau. Yang keenam, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir itu konsumsi vitamin B. Lalu, tanda metabolisme lambat. Direktur Mount Sinai Physiolab Avigdor Arad mengatakan seseorang dengan metabolisme tubuh lambat biasanya mengalami gejala seperti berat badan bertambah, tubuh lekas lelah, kurang bertenaga, dan kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas ringan. Beberapa tanda fisik seperti kulit kering, kuku mudah rapuh, dan rambut rontok juga mengidentifikasikan tubuh tidak dapat mengolah energi dengan benar. Namun, kasus metabolisme lambat sebenarnya jarang terjadi. Biasanya hanya karena kurang tidur dan pola makan yang buruk. Dr. Art ini menambahkan bahwa faktor lain terjadinya metabolisme tubuh lambat itu adalah hormon yang tidak seimbang dan penyakit tiroid. Sebaiknya segera konsultasi ke dokter jika merasa metabolisme teman-teman atau apa itu tumbuh lambat. Selanjutnya itu menguraikan hukum 1 dalam sistem biologi. Hukum pertama, termodinamika. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu hukum termodinamika. Hukum termodinamika itu adalah prinsip-prinsip pemersatu penting dari biologi. Prinsip-prinsip ini mengatur proses kimia atau metabolisme di semua organisme biologis. Hukum pertama termodinamika ini juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Ini dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi energi energi dalam sistem tertutup tetap konstan. Baik, kita lanjutkan ke hukum pertama termodinamika dalam sistem biologi. Semua organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Dalam sistem tertutup seperti alam semesta, energi ini tidak dikonsumsi tetapi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sel misalnya melakukan sejumlah proses penting. Proses ini membutuhkan energi dan dalam fotosintesis energi yang digunakan oleh matahari yang disediakan oleh matahari. Energi cahaya diserap oleh sel-sel dalam daun tanaman dan diubah menjadi energi kimia. Energi kimia ini disimpan dalam bentuk glukosa yang digunakan untuk membentuk karbohidrat kompleks yang diperlukan untuk membangun massa tanaman. Energi yang tersimpan dalam glukosa juga dapat dirilis melalui respirasi sel. Proses ini memungkinkan tanaman dan hewan organisme untuk mengakses energi yang tersimpan dalam karbohidrat, lipid, dan makromolekul lainnya melalui produksi ATP. Energi ini diperlukan untuk melakukan fungsi sel seperti replikasi DNA, mitosis, meiosis, gerakan sel, endositosis, eksositosis, dan apoptosis. Selanjutnya, subtopik ketiga itu menguraikan hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Hukum kedua termodinamika ini sebelumnya itu seperti proses biologis lainnya, transfer energi tidak 100% efisien. Dalam fotosintesis misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tanaman. Beberapa energi tersimpan dan beberapa hilang sebagai panas. Hilangnya energi untuk hasil lingkungan sekitarnya peningkatan gangguan atau entropi. Tidak seperti tanaman dan organisme fotosintetik lain, hewan tidak dapat menghasilkan energi langsung dari sinar matahari. Mereka harus mengkonsumsi tanaman atau organisme hewan lain untuk energi. Semakin tinggi sebuah organisme pada rantai makanan, energi kurang tersedia yang diterima dari sumber makanan. Banyak dari energi ini hilang selama proses metabolisme yang dilakukan oleh produsen dan konsumen utama yang dimakan. Oleh karena itu, jauh lebih sedikit energi yang tersedia untuk organisme di tingkat tropik yang lebih tinggi. Atau tingkat tropik itu adalah atau kelompok yang membantu ahli ekologi memahami peran tertentu dari semua makhluk hidup dalam ekosistem. Semakin rendah energi yang tersedia, kurang jumlah organisme dapat didukung. Ini adalah mengapa ada lebih produsen dari konsumen dalam suatu ekosistem.
Nah, sistem hidup memerlukan masukan energi yang konstan untuk mempertahankan negara mereka sangat teratur. Sel misalnya itu sangat memerintahkan dan memiliki entropi rendah. Dalam proses menjaga ketertiban ini, beberapa energi yang hilang ke lingkungan atau diubah jadi sementara sel diperintahkan proses yang dilakukan untuk mempertahankan hasil urutan peningkatan entropi dalam sel atau organisme sekitarnya. Nah, transfer energi menyebabkan entropi di alam semesta untuk meningkatkan. Selanjutnya, menjabarkan konsep energi bebas Gibbs pada organisme. Dalam termodinamika, energi bebas Gibbs itu atau nama yang direkomendasikan Yupak, energi Gibbs atau fungsi Gibbs juga dikenal sebagai entalpi bebas. Untuk membedakannya dari energi bebas Helmholtz. Nah, ini adalah suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan atau isotermal isobarik. Nah, ini sama seperti dalam mekanika, di mana penurunan energi potensial definisikan sebagai kerja maksimum yang dapat dilakukan. Potensial yang berbeda juga memiliki arti yang berbeda. Penurunan energi bebas Gibbs ini atau Joule dalam SI adalah jumlah maksimum pekerjaan non-ekspansi yang dapat diekstraksi dari sistem termodinamika tertutup. Terus maksimum tersebut dapat dicapai hanya dalam proses yang sepenuhnya reversibel. Ketika sebuah sistem berubah secara reversibel dari keadaan awal ke keadaan akhir, penurunan energi bebas Gibbs ini sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungannya, hanya dikurangi dengan kerja dari gaya tekanan. Lalu, energi Gibbs ini juga merupakan potensial termodinamika yang diminimalkan saat sistem mencapai kesetimbangan pada tekanan dan suhu konstan. Derivasinya itu sehubungan dengan koordinat reaksi sistem yang hilang pada titik kesetimbangan. Dengan demikian, pengurangan G itu adalah kondisi yang diperlukan untuk spontanitas proses pada tekanan dan suhu konstan. Lalu selanjutnya, energi bebas Gibbs didefinisikan sebagai G dikali P kali T sama dengan U tambah PV dikurang T kali S, yang sama dengan G dalam kurung P kali T sama dengan H dikurang T kali S. Lalu dapat kita jelaskan di mana U itu adalah energi dalam, T itu adalah tekanan, V itu volume, T itu suhu, S itu entropi, sedangkan H itu entalpi. Lanjut ke seperti kelima itu menjelaskan termoregulasi tubuh pada manusia. Mengelola kondisi suhu lingkungan internal merupakan tantangan besar tubuh hewan. Hewan berhadapan dengan fluktuasi suhu lingkungan. Lalu pengelolaan itu dengan tujuan untuk tetap berada pada keadaan yang mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup, tak terkecuali dengan manusia. Keseimbangan suhu tubuh pada manusia diatur oleh mekanisme fisiologis dan perilaku. Hubungan antara produksi dan pengeluaran panas diatur melalui mekanisme neurologis dan kardiovaskular. Lalu termoregulasi itu adalah proses penjagaan suhu internal hewan dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Termoregulasi sangat penting karena sebagian besar proses kimiawi dan fisiologis sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Nah, dalam mencapai homeostasis, hewan mempertahankan kondisi lingkungan internalnya dalam keadaan relatif konstan, bahkan ketika lingkungan eksternalnya berubah secara signifikan. Mekanisme pengaturan suhu tubuh merupakan penggabungan fungsi dari organ-organ tubuh yang saling berhubungan, di mana di dalam pengaturan suhu tubuh mamalia terdapat dua jenis sensor pengatur suhu, yaitu sensor panas dan sensor dingin, yang berbeda tempat pada jaringan sekeliling atau penerima di luar dan jaringan inti ataupun penerima di dalam dari tubuh. Dari kedua jenis sensor ini, isyarat yang diterima langsung di
dikirimkan ke sistem saraf pusat dan kemudian dikirim ke saraf motorik yang mengatur pengeluaran panas dan produksi panas untuk dilanjutkan ke jantung, paru-paru, dan seluruh tubuh. Nah, setelah itu terjadi umpan balik di mana isyarat diterima kembali oleh sensor panas dan sensor dingin melalui peredaran darah. Nah, mekanisme pertukaran panas antara tubuh manusia dengan lingkungannya yang mencakup radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi, di mana konveksi itu adalah perpindahan panas melalui pergerakan zat cair atau gas. Sedangkan radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa adanya kontak langsung antara sumber panas dengan daerah penerima. Lalu ada juga evaporasi. Nah, ketika menguap dari permukaan tubuh dan untuk menguapkan air 1 gram dibutuhkan 0,85 kalori energi panas ketika seseorang tidak sedang berkeringat. Tanpa kita sadari, air masih menguap dari kulit dan paru-paru berkisaran antara 600 sampai 700 mili per hari. Nah, hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 16 sampai 19 kalori per jam. Penguapan yang melalui kulit dan paru-paru ini tidak dapat dikendalikan untuk tujuan pengaturan suhu karena terjadinya difusi terus-menerus molekul air melalui kulit dan permukaan pernafasan. Ada juga proses-proses homeostasis dalam termoregulasi. Yang pertama itu menyeimbangkan perolehan dan kehilangan panas. Yang kedua, berkeringat dan regulasi sistem saraf otonom. Yang ketiga, itu peran aldosterone dalam aklimatisasi atau penyesuaian diri pada mekanisme berkeringat. Nah, selanjutnya kita akan ke peran hipotalamus dalam termoregulasi. Yang pertama itu ada deteksi suhu oleh reseptor kulit dan organ dalam tubuh. Meskipun sinyal yang dihasilkan oleh reseptor suhu hipotalamus sangat kuat dalam mengendalikan suhu tubuh, reseptor di bagian lain dari tubuh memainkan peran tambahan dalam pengaturan suhu. Hal ini terutama berlaku dari reseptor suhu di kulit dan dalam beberapa jaringan dalam tubuh tertentu. Pada daerah kulit terdapat reseptor dingin dan panas. Nah, pada kulit reseptor dingin itu mencapai 10 kali lebih banyak daripada reseptor panas. Oleh karena itu, deteksi suhu luar terutama menyangkut mendeteksi keadaan sejuk dan dingin lebih peka daripada suhu hangat. Lalu yang kedua itu posterior hipotalamus mengintegrasikan sinyal sensori pusat dan suhu periferal. Di sini meskipun banyak sinyal sensorik suhu muncul dalam reseptor perifer, sinyal-sinyal ini berkontribusi untuk mengontrol suhu tubuh terutama melalui hipotalamus. Suhu sinyal sensorik dari daerah hipotalamus anterior sampai ke preoptik juga ditransmisikan ke daerah hipotalamus posterior. Di sini sinyal dari daerah preoptik dan sinyal dari tempat lain di dalam tubuh digabungkan dan diintegrasikan untuk mengontrol memproduksi panas dan menurunkan reaksi tubuh. Lalu yang ketiga itu ada mekanisme sifat efektor dalam menurunkan atau meningkatkan suhu tubuh. Ketika hipotalamus mendeteksi bahwa suhu tubuh terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka hipotalamus akan memerintahkan mekanisme penurunan atau peningkatan suhu. Yang sistem pengontrolan suhu menggunakan 3 mekanisme penting untuk mengurangi panas tubuh ketika suhu tubuh terlalu tinggi, yaitu vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah kulit, terus berkeringat, dan juga penurunan produksi panas. Lalu ketika tubuh terlalu dingin, sistem kontrol suhu lembaga prosedur justru sebaliknya, yaitu penyempitan pembuluh darah kulit di seluruh tubuh. Lalu ada juga piloreksi. Piloreksi ini berarti rambut berdiri di akhir. Stimulasi simpatis menyebabkan otot-otot piliar erektor yang melekat ke folikel rambut menjadi berkontraksi yang mengakibatkan rambut menjadi tegak. Lalu peningkatan termogenesis itu atau produksi panas. Nah,
Selanjutnya, yang keempat itu hipotalamus stimulasi menggigil. Pada bagian dorsomedial dari hipotalamus posterior ini dekat dinding ventrikal ketiga terdapat sebuah daerah yang disebut pusat motor utama untuk menggigil. Daerah ini biasanya dihambat oleh sinyal dari pusat panas di daerah perioptik hipotalamus anterior, tetapi tereksitasi oleh sinyal dingin dari kulit dan sumsum tulang belakang. Oleh karena itu, peningkatan mendadak dalam produksi panas. Nah, pusat ini menjadi aktif ketika suhu tubuh turun, kemudian mengirimkan sinyal yang menyebabkan menggigil melalui saluran bilateral bawah batang otak. Nah, ke dalam kolom lateral sumsum tulang belakang ini dan akhirnya ke neuron motorik anterior. Sinyal ini adalah non-rhythmical dan tidak menyebabkan otot yang sebenarnya gemetar. Sebaliknya, mereka meningkatkan getaran otot rangka seluruh tubuh dengan memfasilitasi aktivitas neuron motorik anterior. Ketika getaran meningkat di atas tingkat kritis tertentu, menggigil dimulai. Ini memungkinkan hasil dari umpan balik osilasi dari spindle otot mekanisme stretch reflex. Selama menggigil maksimum, produksi panas tubuh dapat meningkat menjadi 4-5 kali normal. Nah, yang kelima itu ada simpatik atau kimia eksitasi pada produksi panas. Peningkatan baik stimulasi simpatis atau beredarnya norepinefrin dan epinefrin dalam darah dapat menyebabkan peningkatan secara langsung laju metabolisme sel. Nah, efek ini disebut termogenesis kimia. Hasilnya, setidaknya sebagian dari kemampuan norepinefrin ini dan epinefrin untuk melepaskan fosforilasi oksidatif, yang berarti akan terjadi peningkatan bahan makanan yang teroksidasi dan dengan demikian akan terjadi pelepasan energi dalam bentuk panas, tetapi tidak menyebabkan pembentukan adenosin trifosfat. Nah, tingkat termogenesis kimia yang terjadi pada hewan hampir berbanding lurus dengan jumlah lemak coklat yang tersedia pada jaringan hewan. Lemak coklat ini adalah jenis lemak yang mengandung sejumlah besar mitokondria khusus di mana oksidasi terjadi, di mana sel-sel ini dipasok oleh persarafan simpatis yang kuat. Aklimatisasi sangat mempengaruhi intensitas termogenesis kimia. Beberapa hewan seperti tikus yang telah terdapat pada lingkungan yang dingin selama beberapa minggu akan terjadi peningkatan produksi panas antara 100-500%. Meningkatkan termogenesis ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan asupan makanan pada manusia dewasa yang hampir tidak memiliki lemak coklat. Sehingga untuk termogenesis kimia hanya dapat meningkatkan tingkat produksi panas antara 10-15%. Namun pada bayi yang memiliki sejumlah kecil lemak coklat di ruang interscapula, termogenesis kimia dapat meningkatkan laju produksi panas 100%, yang mungkin merupakan faktor penting dalam mempertahankan suhu tubuh normal pada neonatus. Nah, respon perilaku dalam pengendalian panas, baik makhluk hidup eksoterm maupun endoterm, mengontrol suhu melalui respon perilaku. Banyak hewan eksoterm yang mempertahankan suhu tubuhnya dalam keadaan yang relatif konstan melalui perilaku yang relatif sederhana. Perilaku hewan yang ekstrim dalam mempertahankan suhu tubuh dapat melalui cara hibernasi dan migrasi ke daerah iklim yang lebih sesuai. Nah, selanjutnya subtopik yang keenam itu menjelaskan termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Hibernasi atau rahat itu adalah kondisi keaktifan dan penurunan metabolisme pada hewan yang ditandai dengan suhu tubuh yang lebih rendah, pernapasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolisme yang lebih rendah. Baik, hewan yang melakukan hibernasi berusaha menghemat energi, terutama selama musim dingin sewaktu terjadi kelangkaan makanan, membakar cadangan energi, lemak tubuh. Dengan perlahan, hibernasi dapat terjadi selama beberapa hari atau minggu, tergantung dengan spesies, suhu sekitar, dan waktu. Hewan yang terkenal suka melakukan hibernasi itu adalah beruang. Hibernasi sering dikaitkan dengan suhu rendah, tetapi fungsi hibernasi itu adalah untuk menghemat energi selama
periode ketika tidak terjadi makanan yang cukup. Untuk mencapai penghematan energi ini, proses endoterma akan menurunkan tingkat metabolisme terlebih dahulu, yang kemudian menghasilkan penurunan suhu tubuh. Hibernasi bisa berlangsung beberapa hari, minggu, atau bulan tergantung pada spesies, suhu lingkungan, waktu tahun, dan kondisi tubuh individu. Yang sudah saya jelasin yang tadi, bahwa hibernasi sering dikaitkan dengan suhu rendah, tetapi fungsi hibernasi adalah untuk menghemat energi selama periode ketika tidak tersedia makanan yang cukup. Nah, sebelum memasuki masa hibernasi, seekor hewan harus memasak energi agar mampu bertahan selama musim dingin. Spesies yang berukuran lebih besar menjadi hiperfagia dan makan malam jumlah yang besar dan menyimpan energi dalam timbunan lemak. Nah, di sini ada beberapa hibernasi hewan. Yang pertama itu primata dan beruang, di mana primata ini saat berhibernasi telah lama dipelajari pada hewan pengerat yang bernama tupai tanah. Belum ada mamalia primata atau tropis yang dikenal hibernasi, hingga akhirnya ditemukan bahwa lemur kerdil Madagaskar yang berhibernasi di lubang pohon selama 7 bulan dalam 1 tahun. Lalu beruang. Nah, apakah beruang itu benar-benar berhibernasi masih tetap menjadi kontroversi sudah sejak beberapa dekade, karena beruang ini atau pada musim dingin hanya sedikit mengalami penurunan suhu pada inti tubuh dibandingkan dengan hewan yang lebih kecil. Apapun definisi hibernasi, tetapi bukanlah tingkat pengurangan suhu, tetapi penekanan metabolik. Beruang dewasa bisa, tetapi tingkat metabolisme yang lebih rendah untuk sekitar 75% di bawah tingkat metabolisme basal, yang menunjukkan bahwa beruang berhibernasi. Memang sebagian besar beruang di belahan bumi utara tidak akan makan ataupun minum selama 8 bulan dan hanya mengandalkan cadangan lemak tubuh disimpan untuk energi dan air. Nah, selanjutnya itu ada hibernasi pada burung. Secara historis, Plinius yang tua percaya bahwa burung layang-layang juga berhibernasi, dan seorang ornitologi yang bernama Gilbert White menjelaskan bukti pada The Natural History of Selborne yang menunjukkan bahwa banyak hal burung pada awalnya tidak berhibernasi, dengan satu pengecualian yang diketahui bahwa burung common forward. Nah, selanjutnya topik yang ketujuh itu menguraikan aliran energi dalam sistem biologi di alam. Dalam ekosistem, energi dan materi mengalir melalui berbagai komponen ekosistem. Aliran energi dan materi tersebut melibatkan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau dengan lingkungannya. Ada perbedaan utama antara aliran energi dengan aliran materi. Sebelum itu, setiap organisme yang hidup pasti membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Pada sebuah ekosistem terdapat siklus energi atau aliran energi yang terjadi dari satu organisme ke organisme lainnya. Satu-satunya organisme yang mampu menghasilkan energi hanyalah tumbuhan. Dalam ekosistem, tumbuhan biasa disebut sebagai produsen, artinya tumbuhanlah yang memproduksi energi. Aliran energi ini biasanya dapat digambarkan berupa jaring-jaring makanan atau piramida makanan. Lalu ada jenis-jenis aliran energi yang bisa terjadi pada sebuah ekosistem. Proses aliran energi, tahapan proses aliran energi ini meliputi sumber utama energi di dunia ini adalah matahari. Matahari akan memancarkan cahayanya untuk masuk ke dalam sebuah ekosistem yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tanaman. Yang pertama, sebagai produsen. Yang kedua, setelah tumbuhan selesai melakukan tugasnya sebagai produsen, nantinya tumbuhan akan dikonsumsi oleh hewan herbivora atau predator tingkat 1. Energi yang telah terkumpul di dalam tanaman tadi kini berpindah ke hewan herbivora yang mengonsumsi tumbuhan. Namun, energi yang dapat berpindah tidak 100%, melainkan hanya sebanyak 10%.
Selanjutnya, hewan herbivora ini akan dimangsa oleh hewan karnivora atau konsumen kedua. Saat hewan karnivora mengkonsumsi hewan herbivora, maka akan terjadi perpindahan energi kembali dari hewan herbivora ke hewan karnivora, dan energi yang mengalir dalam proses ini juga hanya sebesar 10% dari total energi. Nah, yang terakhir itu adalah di saat organisme lain membusuk, maka jasad dari organisme tersebut akan diurai oleh bakteri pengurai atau akan terjadi proses dekomposisi. Dekomposisi artinya organisme akan diurai menjadi bahan organik dan dilepaskan kembali ke ekosistem untuk dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Lalu ada juga jenis-jenis aliran energi. Yang pertama itu tingkat trofik, di mana tingkat trofik ini merupakan tingkatan dari sekelompok organisme yang hanya memiliki sumber makanan tertentu. Dan dalam sebuah ekosistem biasanya terdapat beberapa tingkat trofik. Tingkat trofik ini hanya dikelompokkan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Lalu yang kedua itu ada rantai makanan, di mana rantai makanan ini adalah proses perpindahan energi dari suatu organisme ke organisme lain yang berlangsung pada proses makan dan dimakan yang berlangsung secara satu arah. Keseimbangan dari siklus rantai makanan ini dipengaruhi jumlah organisme yang ada. Apabila ada salah satu organisme yang hilang, maka pemangsa dari organisme tersebut juga akan terancam keberadaannya. Sementara organisme yang dimangsa oleh organisme yang hilang tersebut akan semakin meningkat pertumbuhannya hingga terjadi ketidakseimbangan. Lalu yang ketiga itu jaring makanan, di mana jaring makanan ini merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan sehingga membentuk suatu siklus yang lebih kompleks. Dan jaring makanan biasanya satu organisme bisa dimangsa oleh lebih dari satu organisme, dan suatu organisme juga memiliki opsi makanan lain sehingga tidak hanya bergantung dengan satu organisme saja. Lalu yang keempat, yang terakhir itu siklus biogeokimia. Nah, pada siklus ini daur biogeokimia ini merupakan perpindahan suatu senyawa kimia dari lingkungan ekosistem yang berbentuk komponen abiotik ke dalam tubuh sebuah organisme sebagai komponen biotik, lalu dikembalikan lagi ke komponen abiotik. Nah, siklus biogeokimia ini akan ada beberapa jenis, yaitu yang pertama siklus nitrogen, fosfor, karbon, dan oksigen. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Salah kata dalam penyampaian ataupun kurang materinya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.